Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi di episode edisi Ngopi Sore bareng Dokter. Tapi spesial untuk hari ini, spesial Hari Kanker Sedunia 4 Februari. Kita syutingnya nggak sore-sore, tapi malam-malam. Biar ada beda sedikit. Jadi teman-teman kita sekarang sudah bersama dengan Dokter Andi Ahmad Suhanda, spesialis bedah onkologi. Spesial memperingati Hari Kanker Sedunia 4 Februari 2022. Selamat malam, Malam Dokter. Mbak Yesi. Enak ya Dok ya kita malam-malam gini ya. Soalnya biasanya tuh kita siang Dok, siang kalau nggak sore. Ya, syahdu sih di luar hujan. Heeh, Waduh, yang penting hati nggak hujan ya Dok ya. nggak apa-apa, Nggak apa, dingin. asik. Oke Dok, ini spesial banget Mm-mm, hari Kanker Sedunia. Kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin banyak menjadi pertanyaan oleh mm-mm, masyarakat ya Dok mm-mm. ya. Ya, Mungkin karena takut, kadang-kadang orang awam tuh takut untuk membahas kanker. Kalau denger kanker aja tuh kadang-kadang udah yang kayak waduh, ini penyakit mm-mm, berat nih, mm-mm, udah takut aja, memang sangat mematikan gitu ya. Padahal banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya penting banget untuk dijawab biar mm. nggak memunculkan salah paham gitu. Nih Dok, kita akan Ya, membahas seputar kanker dan pertanyaan ini yang sering buat penasaran. Tapi sebelum itu, kita mau tanya dulu secara general, mm. apa sih Dok yang menyebabkan kanker itu ada? Jadi kanker itu kan tumor ya. Ya. Tumor itu adalah benjolan yang tidak normal. Jadi tapi yang ganas. Tumor ada yang jinak ada yang ganas. Kalau tumor ganas itu berarti kanker. Nah, dia berasal sebetulnya dari sel normal kita. Sel normal kita yang kemudian berubah sifat kayak anak nakal gitu, berubah sifat dia lebih lebih ganas, jadi lebih selnya lebih bisa berkembang lebih cepat, kemudian Hmm. bertambah lebih cepat ya. Selain volume maupun dia juga secara jumlah juga juga meningkat ya. Jadi penyebabnya karena kenapa kok sel itu bisa berubah sifat itu banyak sekali. Rata-rata karena memang ada sebagian besar karena genetis, kemudian ada beberapa karena infeksi, kemudian ada karena iritasi dan seperti kanker payudara, ini salah satu contoh ya, Mm-mm. 90% malah tidak diketahui, 10% karena Hmm. genetis. Jadi memang banyak sekali memang banyak yang belum diketahui Mm-mm. dari penyebab ini. Tapi ya itu kita masih untuk mencari-cari dari Mm. penelitian-penelitian apakah ada kaitan ini, kaitan itu. Ini seperti itu Mbak Isi. Oke Dok, tapi kalau saya juga kalau berpikir tentang membayangkan ya kalau Mm-mm. kanker gitu, teman-teman ada mungkin sanak saudari kita atau siapa terkena Ya, kanker, masih membayangkan kira-kira penyakit itu sangat apa ya, sangat menyakitkan atau enggak gitu loh. Kalau karena kan di dalam ah, tubuh ya Dok iya ya. ya gitu. Gimana itu Dok? Pada prinsipnya sebetulnya kanker itu kan dimulai dari kecil. Nggak mungkin dia tiba Ukurannya? ukurannya betul, Oke. ukuran maupun ini dimulai dari kecil. Nggak mungkin dia langsung tiba-tiba besar ya, jadi besar. Kalau yang kecil biasanya memang tidak nyeri, hampir tidak nyeri, Nggak berasa apa-apa gitu tidak Dok? berasa apa-apa. Oke. Dan memang kanker ada yang gampang diketahui karena terletak di permukaan tubuh, seperti kanker kulit, kanker pondok, kanker payudara juga. Mm-mm. Eh, tetapi ada beberapa banyak yang di dalam tubuh, seperti misalkan kok perempuan kanker serviks, kanker Yes. indung telur, kanker usus, kayak gitu ya, kanker paru itu kan Mm-mm. di dalam tubuh semua yang harus diketahui dengan cara imaging atau yang lainnya, kayak gitu Oke, ya. baik Dok. Tapi kalau orang-orang dengar kata kanker aja itu Mm, kayak wah ini penyakit bisa membunuh, bisa mematikan ya. sekali Dok. Bagaimana sampai kanker itu katanya bisa dapat membunuh Dok? Jadi gini, kanker sekali lagi tadi saya jelaskan adalah suatu tumor ganas. Mm-mm. Nah, kenapa ganas? Karena dia bisa melipat gandakan baik volume, Mm. volume itu jumlahnya ya, apa bukan jumlahnya apa ya, volumenya dia, besarnya dia maupun jumlah selnya. Jadi dia bisa melipat gandakan. Nah, semakin lama semakin besar otomatis akan mendesak struktur-struktur penting di sekitarnya. Kemudian dia juga punya kemampuan untuk berpindah tempat. Jadi yang kita namakan metastasis. Kemampuan pindah tempat ini banyak hampir semua dimiliki, hampir semua ya. Ada beberapa Mm-mm. kanker memang tidak bisa atau sangat-sangat jarang untuk berpindah tempat. Tetapi sebagian besar punya kemampuan untuk metastasis ke tempat misalkan otak, paru, liver. Nah, itu organ-organ penting yang kalau ada kerusakan di situ akan mengakibatkan kematian. Seperti itu ya. Oh, oke. Mhm. Apakah penyebab yang nanti akan berujung kematian itu Dok? Itu ada Bisa. tahapnya atau yang biasa dibilang stadium ya Dok ya? Ya, Oke, itu ada beberapa stadium dan stadium ini apanya Dok?
Jadi stadium itu adalah, apa namanya, dari tumornya sendiri. Mhm. Nah, dari tumor sendiri seberapa ekspansi dia, ya. Ekspansi lokal, dia disebut kita ekspansi lokal tuh dia ada T dari tumornya itu berapa senti, kemudian dia sudah infiltrasi, sudah merusak, jaringan sekitar atau belum. Kemudian dia bisa tadi ya metastasis ya, ke kelenjar getah bening ataupun ke apa namanya, ke yang jauh, organ jauh seperti tadi Iya, disebutkan ya, otak, paru, ataupun liver atau hati itu ya, oke. itu kemampuan dia seperti itu. Jadi kalau sudah metastasis biasanya kita sudah menyebutkan suatu stadium 4. Jadi stadium yang terminal, kata-kata seperti itu. Oke, Dok. Hmm. Ini lalu juga biasanya masyarakat tuh sering bertanya itu seperti ini, Dok. Jika pernah terkena kanker, apakah peluang untuk terkena jenis kanker lainnya itu akan meningkat atau ada pengaruhnya, Dok? Eh, Kalau beda jenis, ya Yes. beda jenis biasanya misalkan gini, iya, apes ya berarti ya. Ada Mhm. perempuan kena kanker usus, kemudian ada kanker ovarium atau indung telur bisa juga seperti atau kanker payudara dengan kanker ini ya bisa juga atau kanker payudara kanan tipe A misalkan ya, Ya. tipe A dia juga ternyata punya saya beberapa seperti itu punya apa namanya kasus seperti itu. Dia juga punya kanker payudara di kiri misalkan. Jadi Hmm. dua-duanya terkena. Jadi bukan metastasis tapi beda tipe. Oh, beda tipe. Beda tipe. Tapi ada peluangnya gitu, Dok. Bisa seperti itu, bisa. Oke. Apakah kanker ini menular, Dok? Kalau kankernya sendiri ya, Mhm. setahu saya kok enggak ya. Jadi gini, di kanker bukan penyakit menular, tapi Oke. penyebabnya bisa saja menular. Misalkan salah satu saya kasih salah satu contoh adalah Heeh. kanker serviks ya, kanker Yes. apa leher rahim ya. Ya. Dia kenapa kok bisa jadi kanker? Karena ada Mhm. perubahan, tentunya perubahan mutasi dari sel-sel normal di situ. Lah, kenapa kok bisa berubah selnya? Salah satu penyebabnya adalah eh, adanya infeksi virus HPV ya, Human Papilloma Virus itu Mhm. ya. Betul. Itu apabila ada infeksi di situ, maka akan ada kemungkinan juga merusak bukan merusak apa namanya, merubah struktur-struktur dari sel sehingga berubah Mhm. jadi ganas. Jadi Oh, infeksinya dia menular. Misalnya itu oke. kan tentunya dari situ tentunya penularannya lewat hubungan seksual Mhm. seperti itu Berarti di ya. beberapa jenis kanker-kankernya itu ya, Mm-mm. tidak semuanya Tidak ya. semua. Oke, baik. Ya. Kalau misalnya nih, Dok, untuk Mm. kanker sendiri, apakah bisa diatasi dengan cangkok organ? Cangkok organ tentunya gini, yang dinamakan cangkok organ adalah menggantikan organ yang Mhm. rusak dengan organ eh, orang lain ya, yang Ya, bagus, yang betul. viable gitu ya. eh, Hampir semua tidak bisa seperti itu. Tapi kalau ada misalkan ada pengangkatan organ yang penting, itu Mhm. diperlukan cangkok. Misalkan gini, dia mempunyai penyakit namanya hepatocellular carcinoma, kanker sel di hati. Nah, tentunya ada beberapa kondisi yang mengindikasikan hatinya harus diangkat. Hatinya harus Oh. diangkat ya. Jadi tentunya orang tidak bisa hidup tanpa hati. Aduh, Ya, di Dok. liver. Kalau di Ini kiri ini jantung, di kanan, oke, di oke, kanan. oke. Dia tidak punya Jadi hati gitu ya. ya namanya hati. Jadi harus apa namanya? Diberikan hati dari orang lain. Iya. Itu salah satunya kan mantan Menteri BUMN dulu ya Dahlan Mhm. Iskan kan gitu ya. Iya, Beliau kan sudah diangkat livernya kemudian diberikan liver dari orang lain. Seperti gitu, Mbak. itu ya, Dok, cangkok Iya. organ itu ya. Cangkok organ. Oke. Berarti, kanker ini bisa disembuhkan, Dok? Jadi gini, untuk kanker memang spesifik kasus yang Mhm. memang kita jarang sekali ngomong sembuh ya. Yes. Karena yang adanya yang terjadi adalah sudah tidak ada sel kanker Mhm. yang terdeteksi baik secara klinis maupun secara eh, pemeriksaan penunjang lainnya, entah Yap. itu dengan CT scan atau dengan lain-lain ya. Karena memang kita tidak akan pernah tahu, yang dikatakan sembuh itu kan kalau sama sekali tidak ada sel kanker di dalam tubuh. Heeh, Nah, sudah kita total tidak akan nggak ada. pernah tahu karena Yes. ada sel kanker yang tidur, ada. Oh, Jadi dia oke. sudah di pembuluh darah, nunggu suatu saat dia tidur. Tapi Oh, suatu saat karena ada bisa sesuatu kambuh. dia bisa kambuh. Nah, gitu. Nah, yang kita tujuan terapi untuk penanganan kanker bukan Mhm.
penyembuhan, Hmm. tetapi salah satu adalah mencegah atau memperlama disease free survival. Itu adalah seberapa lama pasien itu tanpa ada tumor, tanpa ada gejala. Misalkan sudah operasi hari ini, sudah kemo selesai semuanya, nah itu Yes. seberapa lama? Itu disease free survival. Terus ada memperpanjang overall survival. Overall survival itu kan untuk misalkan hari ini dia kena kanker, terus seberapa lama dia akan meninggal. Nah, kita berusaha untuk memperpanjang itu. Terus yang ketiga adalah quality of life, dari kualitas si pasien. Itu tujuannya, bukan kuratif ya, bukan penyembuhan, tapi tujuan 3 itu. Gitu ya. Oke, Dok. Itu berarti termasuk cara pencegahan kanker itu? Untuk pencegahan, jadi kita kenal ada 3 ya di Yes. bidang kesehatan. Ada 3 untuk pencegahan, ada primer, sekunder, tersier. Kalau pencegahan primer adalah pencegahan supaya penyakit tidak terjadi. Seperti demam berdarah, kita lakukan 3M supaya tidak terjadi demam berdarah. Kita kasih vaksin supaya tidak terjadi kena COVID. Ya. Itu adalah pencegahan primer. Nah, di kanker, untuk mencegah kanker itu memang sangat sulit karena memang banyak sekali yang belum diketahui tentang kanker, terutama masalah penyebabnya. Yang bisa adalah kanker serviks. Kanker serviks itu karena kan seperti tadi ya, karena infeksi HPV, sehingga kita bisa mencegah dengan imunisasi HPV. Imunisasi HPV, vaksinasi HPV, supaya apabila nanti ada infeksi, maka kita tidak bisa terinfeksi kalau ya, seperti itu. Kemudian prevensi sekunder itu untuk mencegah stadium awal menjadi stadium lanjut. Jadi memang itu yang paling penting di penanganan kanker, yaitu ditemukan secara dini supaya tidak berkembang menjadi stadium yang lebih lanjut yang tentunya memperjelek pasiennya. Kalau prevensi yang tersier itu mencegah terjadinya itu untuk paliatif ya. Jadi mencegah kualitas hidupnya jelek. Jadi Gaya hidup sehat, gimana gitu ya, caranya baik sampai dia meninggal. Itu ya, sampai dia meninggal. Jadi kita tahu ini tidak bisa diobati, tidak bisa ditangani lagi. Tapi kita berusaha supaya dalam sisa hidupnya dia menjadi orang yang lebih baik, tidak ada keluhan atau keluhannya minimal, nyeri diatasi, kemudian rasa stres kita kasih konseling, kemudian beberapa yang lainnya seperti itu ya. Oke, Dok, itu kan berarti kan secara genetik ya memang itu akan ada gitu. Kalau yang tidak secara genetik, Dok, misalnya nih mungkin dengan cara hidup kita sehat gitu untuk mencegah hal itu terjadi gitu, Dok. Itu bukan secara tidak langsung ya berarti ya. Jadi Betul. ada memang meminimalkan faktor resiko. Jadi misalkan gini, faktor risiko kanker payudara adalah perempuan yang sama sekali tidak pernah punya anak, itu meningkat. Tidak pernah menyusui, itu meningkat ya. Tidak, kemudian ya seperti itu. Jadi ya para ibu-ibu atau wanita kalau memang ini bukan menghilangkan kanker payudara tapi meminimalkan risiko, ya punya anak. Ya. Ya harus punya anak, karena kalau enggak gitu nanti ada potensi risiko meningkat. Nah, selain punya anak ya harus menyusui, karena itu akan terjadi proteksi alami dari dalam tubuh untuk mencegah kanker payudara. Oke, Dok, ini ada beberapa pertanyaan tadi dari masyarakat juga yang sering saya temui. Ada yang bertanya seperti ini, apakah diet dan juga olahraga atau gaya hidup sehat itu juga bisa menyembuhkan kanker? Lifestyle Jadi berarti, Dok, gini, ya? seperti tadi ya, balik ke tadi, yang memang ada beberapa diet yang memang akan meningkatkan risiko. Salah satu contoh adalah pengkonsumsi asap ya, bukan asap, daging-daging yang diasap. Entah itu daging sapi atau ikan, tapi yang diasap, karena itu akan terjadi meningkatkan risiko. Jadi yang diasap ya, Grill-grillan gitu ya iya. berarti, Dok? Enak loh Terus padahal itu, kemudian Dok. olahan. Enggak, tapi kan masak setiap hari. Iya, enggak juga sih. Setiap Habis hari. duitnya malahan nanti, Dok. Nah, terus kemudian tadi
ya itu ya, Heeh, jadi daging yang dari diasap, daging-dagingnya, iya kemudian iya. daging olahan juga Mhm ya, mhm. kayak Oke. semacam yang di kaleng-kaleng itu ya, Oh, ikan oke kan baik. kaleng sarden dan Mhm. kan atau kornet itu ya, jadi dikurangi seperti itu. Kalau olahraga, Dok? Olahraga tentunya lebih ke arah memang saya tidak langsung karena regenerasi selnya sudah bagus. Kalau kanker itu Oh, kan karena multifaktorial ya, multifaktorial, jadi banyak ya. banyak hal yang Mhm. mempengaruhi, termasuk adanya imun yang kurang baik, kemudian sel yang tidak terlalu bagus, kayak gitu ya. Oke, baik. Ini secara umum ya Hmm, kita bahas ini. Mungkin next kita bisa agendakan yang lebih spesifik untuk membahas karena ya. banyak ya, Dok, ya kalau bahas soal kanker ini ya, Ya, Dok, ya. kanker-kanker kan ya Heeh di heeh. permukaan kan banyak, di Betul, dalam itu juga banyak. Memang betul. kalau nomor satu untuk kasus laki-laki dan perempuan memang satu kanker payudara memang paling paling tinggi Oh, dari ini. maksudnya Kalau kalau digabung, heeh, kasus kalau kankernya digabung. digabung, itu kanker payudara yang paling tinggi. Jadi walaupun Mmm, dia hanya paling banyak ada di wanita, tetap dia paling tertinggi daripada kanker. Kalau laki-laki kanker paru, kalau kanker paru. perempuan kanker payudara. Kayak gitu, tapi Oke. laki-laki juga bisa kanker payudara. Oke, baik. Biasanya nih, Dok, Mhm, berarti kita ini aja ya, ngambil yang singkat-singkat, mhm. yang utama ya, kanker payudara dan lain-lain itu, gejalanya, Dok, gejala paling umum itu seperti apa, Dok? Nah, seperti tadi bilang ya Mbak Desi ya, Heeh kanker itu kan banyak, heeh. jadi otomatis beda-beda. Oh iya, Karena beda-beda. kan gini, Mhm. kanker kulit misalkan, kanker kulit itu sebenarnya paling gampang karena bisa dilihat sama ini. Iya ya, Nah, itu kalau heeh. kalau ada perubahan namanya ABCD, asimetris, kemudian border color di diameter. Jadi Yes. misalkan tai lalat bisa berubah jadi kanker kulit bisa. Jadi Oh, harus dilihat dari itunya. Tiba-tiba dia konsultasi. tidak asimetris, Heeh kemudian heeh. kemudian warnanya agak berubah. Jadi Aduh. tidak hitam mulus gitu ya, ada Mhm. hitam ada ini. Kemudian ndak simetris seperti Berarti gitu ya. harus Heeh, dikonsultasikan kalau misalnya ada iya. yang mengganjal seperti itu Jadi ya, Dok, ya? apapun itu misalkan batuk, mungkin kita Mhm, pikir paru ya. betul. Kemudian kalau maaf beraknya ada keluhan, Yes, heeh. mencret Mhm mhm. ataupun berak kecil-kecil kita mungkin curiga kanker usus. Mhm. Kanker permukaan gampang ya, kanker permukaan maksudnya gondok kan Iya, kelihatan ya masih di gondok. kelihatan, tapi Kemudian yang di dalam ini yang nah yang di ini ya. payudara harus wanita umur 35 itu harus memulai sadari kan bersama payudara sendiri, dilihat itu kan sebenarnya gampang ya, Mhm. ada benjolan. Iya. Tapi kalau di dalam misalkan kanker serviks ya karena kita tidak bisa meraba Heeh. harus pap smear 6 bulan Betul, sekali, oke. apalagi yang punya riwayat keluarga yang pernah Genetik ada berarti ya, gitu. heeh. Iya, Aduh, berarti harus sering-sering cek mhm, ini ya, iya, kesehatan kita gitu. Bahkan jadi ada teman saya, Dok, yang, benjolan pun tapi itu belum tentu kanker. semua benjolan nggak normal kan tumor tadi Iya, awal heeh, tumor tumor ada jinak ada yang yang ganas, kalau ganas. ganas tentunya kanker, tapi kalau tumor Oh. jinak memang lebih sering terjadi, lebih banyak ya, Oke, baik. gitu. Waduh, kayak kalau ngomong soal ini nggak habis-habis, nanti kita Nggih, agendakan lagi ya, Dok, ya, iya untuk bahas yang lebih lanjut, monggo, termasuk, edukasi juga buat masyarakat dan juga mhm, terutama, pasiennya National Hospital sendiri nih, Dok. iya, Oke, wah nih, Dok, kalau misalnya ada teman-teman National Hospital yang ingin konsultasi, boleh dong di-share, untuk jadwal prakteknya, dokter. Selasa dan Kamis jam Oke? 6 sampai jam 8 Siap, ada, Selasa dan Kamis 6 sampai 8. nggih, Oke, Dok. iya, Kalau ada sosial media juga nggak apa-apa di-share, Dok? saya lupa malah. Waduh, kayaknya kebanyakan ini ya, kebanyakan akun ini karena fansnya banyak kayaknya nih, Dok, ya. Enggak kan ada nama saya, mungkin kayaknya nama itu ya. Oke, nanti bisa dicari aja ya. Iya, Oke. Oke, thank you banget, nggih, dokter, Mbak Desi, untuk waktunya. iya, Mau ngingetin juga buat teman-teman National Hospital untuk selalu ikutin semua akun sosial media kita di YouTube dan juga di Instagram dan di Twitter juga, di semuanya Anda bisa cek aja langsung di @nationalhospital_sby atau bisa langsung aja dicek National Hospital Surabaya dan di websitenya juga. Oke, dokter, terima kasih atas waktunya sama-sama malam-malam Mbak gini Desi, udah ngobrol-ngobrol bareng kita, udah nggih, memberikan edukasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. iya, Oke, terima kasih dokter, selamat malam. malam.